Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maulina Fitri Abdillah dengan NIM 2352. Kita di sini akan bahas tuntas mengenai PMK terbaru tentang pemeriksaan pajak. Peraturan ini membawa perubahan yang signifikan yang wajib diketahui oleh setiap wajib pajak. Bagian pertama adalah ketentuan umum pemeriksaan. Mari kita mulai dengan definisi dasarnya. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sedangkan pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Perlu diingat adanya pemeriksaan ulang, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Sedangkan bagian yang kedua adalah wewenang, tujuan, tipe, dan ruang lingkup. Selanjutnya kita akan melihat dasar hukum dan jenis-jenis pemeriksaan terlebih dahulu. Pertama adalah wewenang dan tujuan. Kewenangan pemeriksaan didasarkan pada pasal 29 ayat 1 KUP, di mana Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, kepemenuhan, kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan ada dua. Yang pertama, untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan WP, dan kedua untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Dan kedua adalah ruang lingkup dan tipe. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu atau beberapa seluruh jenis pajak atau untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau satu atau beberapa objek PBB. Jenis-jenis perpajakan yang menjadi objek pemeriksaan antara lain adalah PPh, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB, dan pajak kargo. Terdapat 3 tipe pemeriksaan, yaitu pemeriksaan secara lengkap, yaitu menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan secara mendalam, sedangkan pemeriksaan terfokus menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Yang ketiga adalah pemeriksaan spesifik, dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Dan selanjutnya adalah kriteria pemeriksaan. Kriteria wajib pajak diperiksa untuk menguji kepatuhan, mencakup banyak hal, diantaranya wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Yang ketiga, wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Dan selanjutnya terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang tidak atau kurang bayar. Sementara itu kriteria untuk tujuan lainnya sangat beragam, seperti pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, pengukuhan penguasa kena pajak secara jabatan, penyelesaian keberatan, pemenuhan bentukan informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya yang terakhir adalah menguji fasilitas perpajakan yang telah diberikan. Dan bagian ketiga adalah standar pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan wajib mengacu pada 3 standar, yaitu pertama, standar umum. Pemeriksaan pajak harus mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki integritas dan independensi. Yang kedua, standar pelaksanaan meliputi persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, dan hasil semua harus berdasarkan bukti yang kuat. Dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Hasil laporan pemeriksaan atau LHP disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan pemuatan tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksaan pajak. Dan bagian keempat adalah jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang dibagi menjadi 2 tahap: perhitungan, jangka waktu pengujian, dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama adalah jangka waktu pengujian dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan. Yang kedua adalah pemeriksaan lengkap, paling lama 5 bulan, pemeriksaan terfokus paling lama 3 bulan, dan spesifik paling lama 1 bulan. Perpanjangan hanya diberikan atas jangka waktu pengujian. Jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan adalah 30 hari dihitung sejak SPHP disampaikan pada dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Khusus untuk pemeriksaan spesifik atas data konkret, jangka waktu pengujiannya hanya 10 hari dan jangka waktu pembahasan akhir atau pelaporannya juga 10 hari dan tidak ada perpanjangan. Untuk pemeriksaan tujuan lain, jangka waktunya maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan dan tidak ada pembahasan akhirnya.
Dan penutupan dari saya adalah memahami alur dan batasan waktu ini sangat penting bagi wajib pajak dengan persiapan yang matang. Dan Anda dapat menghadapi pemeriksaan pajak dengan lebih tenang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Assalamualaikum. What's been on my mind? I wanna be